Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya sebentar untuk saya. Alhamdulillah, minggu kemarin saya telah menyelesaikan tugas 1 pada diklat pembelajaran, dan sekarang saya ingin melakukan diseminasi hasil dari tugas saya yang pertama kepada rekan-rekan semua. Tugas saya yang kemarin dikerjakan yaitu tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Pada konsep pembelajaran asesmen digital ini, kita ada 2 tujuan. Yang pertama pengertian, yang kedua tujuan dari asesmen pembelajaran digital itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, asesmen yaitu pengumpulan atau pengolahan data yang biasa kita lakukan di kelas-kelas untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik yang ada di kelas, baik itu disajikan secara data maupun secara sikap. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuan asesmen pembelajaran digital itu ada 5. Yang pertama, menilai kompetensi peserta didik. Kemudian memberikan umpan balik efektif, meningkatkan mutu pembelajaran, mendorong pengembangan diri peserta didik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Tujuan pertama, menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Seperti kurikulum yang sudah kita pakai, yaitu kurikulum Merdeka. Tujuan utama asesmen yaitu untuk menilai sejauh mana asesmen pembelajaran digital sendiri merupakan perkembangan atau pengembangan dari asesmen pembelajaran yang tadinya kita dilakukan secara manual, pakai secari kertas. Dengan berkembangnya teknologi, maka kita dapat menjadikan asesmen pembelajaran itu secara digital. Jenis-jenis asesmen sendiri seperti yang Ibu Bapak ketahui, ada 2 di pembelajaran, yaitu ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif sendiri kan biasanya kita pakai pada keseharian ya, baik itu ulangan harian, ulangan tengah semester. Sedangkan asesmen sumatif itu untuk akhir jenjang atau biasanya untuk penilaian secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi untuk asesmen pembelajaran. Yang pertama ada Google Form, yang kedua Quizizz, kemudian yang ketiga ada Wordwall, yang keempat ada Kahoot, dan terakhir ada Quizlet. Di sini saya akan mencoba berbagi cara mengaplikasikan dan mengelola asesmen digital dengan menggunakan Quizizz. Quizizz sendiri merupakan salah satu platform yang isinya berupa permainan kuis interaktif yang biasanya digunakan pada pembelajaran di kelas. Kelebihannya, selain memiliki fitur yang banyak, Quizizz juga sangat mudah untuk dipakai, banyak template-nya. Kemudian kita bisa melihat referensi-referensi dari
yang sudah pernah dibuat oleh yang lain juga. Jadi kelebihan kuisis ini tidak mematok, kita harus benar-benar murni membuat soal itu kemudian harus dibagikan, tapi kita bisa mencari referensi dari sumber-sumber lain yang sudah dibuat di kuisis itu. Tapi dengan kuncinya akun yang kita lihat itu tidak digembok alias harus publik. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan karena mungkin ibu-ibu juga sudah tidak asing ya dengan pemakaian kuisis ini, aplikasi kuisis ini. Yang pertama, sebelum kita memakai atau menggunakan aplikasi kuisis, kita harus membuat akunnya terlebih dahulu. Langkah pertamanya tentu saja kita masuk ke alamat atau website kuisis.com. Kemudian kita sign up, kita mendaftarnya menggunakan alamat email atau akun Google, baik itu akun Google secara pribadi maupun akun Google dari platform Merdeka Belajar. Nah, setelah akunnya sudah dibuat dan berhasil sign up, nanti kita sebagai guru pilih yang mode click a teacher atau kalau dalam bahasa Indonesianya mode guru. Setelah sudah masuk, sudah berhasil, baru kita bisa membuat soal-soal tersebut di kuisis. Berikut langkah-langkah cara membuat soal di kuisis. Yang pertama, buat nama kuis. Biasanya nanti kita ada pilihan di situ mau modenya apa, ada bahasa Indonesia, matematika, sosial, dan lain-lain. Kita bisa memilih lebih dari satu. Kemudian setelah itu kita juga bisa memilih jenis yang akan disampaikan itu berupa pilihan ganda atau uraian atau mencocokkan, menjodohkan, itu kita bisa memilihnya. Nah, kemudian apabila kita memilihnya dalam bentuk soal PG, itu nanti kita harus tentukan dulu jawaban yang benarnya. Ini merupakan contoh penerapan kuisis di kelas 6 SDN 2 Karangasem, pakai soal tesnya berupa pilihan ganda. Seperti yang dilihat ini, yang merah itu berarti yang salahnya dan yang hijau itu jawaban benar cuma satu. Kemudian di sebelah kanan ini ada hasil tesnya. Apabila hijau semua ini berarti keseluruhannya sudah betul. Kalau ada yang merah berarti ada yang menjawab salah. Nah, menurut ibu-ibu, penggunaan kuisis untuk pembelajaran itu mudah tidak? Mudah, bisa tidak. Bu, misal itu kan di situ kan pakai menggunakan HP kan? Iya. Misalnya ada anak yang tidak punya HP, apakah bisa gantian menggunakan kuisis tersebut? Bisa. Nanti di kuisis itu sebelum kita masuk ke gamenya itu kan ada memasukkan nama pengguna, dan nama pengguna itu bisa diedit. Misalkan Ibu Eka lupa membawa HP, mau pinjam ke Ibu Wulan. Nanti setelah Ibu Wulan mengerjakan, keluar, masukkan kode lagi, itu bisa pakai nama Ibu Eka kayak gitu. Asal kuisnya itu harus punya kesempatannya tidak satu kali. Apabila kita membuat kuis gitu, peluangnya satu kali, maka apabila kita udah keluar, masuk lagi, login lagi dengan akun yang sama itu tidak bisa. Sistemnya otomatis menolak. Kecuali guru yang membuat kuisnya itu memberikan kesempatan beberapa kali untuk muridnya. Tapi itu nanti misalkan dia masuk lagi, masih dalam lingkup soal yang sama. Ya, sama. Nanti misalkan Ibu Eka buat 5 soal. Nanti tiap anak itu soal sih tetap 5 itu. Cuman anak yang satu ke yang lain ngacak jadinya. Ada yang misalkan dapatnya nomor 1 dulu, nomor 5 dulu kayak gitu.
di rankingnya berarti satu kelas. Iya, rankingnya satu kelas nanti. Nanti kalau pakai mode yang mengendalikan guru itu sebelum dimulai itu nanti anak-anak belum bisa memulai. Kecuali kita yang klik mulai baru anak-anak bisa mengerjakan 5 soal itu. Jika sudah nanti ada rekapannya dari murid absen 1 sampai 29. Gimana Ibu Heti? Tadi kalau misalkan buat guru-guru ya, harus daftar dulu. Muridnya gimana? Apa harus daftar juga? Iya. Langsung login bisa. Nanti muridnya kan kuncinya ini harus punya email dulu ya. Jadi anak-anak juga harus ada email dulu, daftar atau sign up dulu sama. Cuma nanti pas pemilihan mode ya harus mode siswa, jangan mode guru. Kalau mode guru nanti tidak bisa gurunya dokter. Oh, jadi kalau gurunya dua nggak bisa? Ya bisa saja, cuma kan nanti kan ini kan kendalinya jadinya 2 orang. Ada lagi? Cukup? Ini saya ada contoh ya, bukan contoh sih, ada refleksi tentang tadi asesmen. Ini saya mainkan kuis secara langsung. Caranya ibu-ibu harus masuk dulu ke kuisnya. Nanti saya kasih kodenya. Baru bisa memainkan kuisnya. Yang di depan ini 282103 ini token atau kode buat masuk ke kuisnya. Nanti ibu-ibu masukkan dulu kode itu baru nanti bisa mengerjakan ada sedikit soal lah, 5 soal guys. Ayo ibu ulang ibu Heti, berapa lagi nih ibu saya? Ada 5 soal. Ini itu namanya bonus, yang ada misalnya bisa diperbaiki, pilih aja. Nanti nomornya ngasar. Nah tuh. Tuh, tadi nanti jawabannya salah bisa diperbaikin. Ya itu namanya bonus gratisnya. Ya selesai ya. Yang pertama ibu Eka. Jawabannya tidak betul. Ya, ibu Heti. Iya. Ada kendala? Nah, sekarang ini kan kuis yang tadi saya berikan itu bisa tanpa membuat akun terlebih dahulu. Sekarang coba ibu-ibu yang membuat soal di kuisnya, tapi bikin akun dulu. Pilih dulu mata pelajarannya semua aja. Klik aja dulu semua yang nanti kita bisa gitu. Nah, boleh dilihat berapa lagi ini. Nah, ini kan berarti kalau kayak gini kan ibu udah ada akunnya ya. Nah, untuk membuatnya ini klik buat. Ya, buat kuis tuh. Mau kuis boleh, presentasi boleh. Kalau misalkan soal, bikin kuis. Terus buat dari awal. Nah, nah nanti ini pertanyaannya, misalkan pertanyaannya bagian bunga atau apa, terserah ibu aja. Coba apa? Apa sih soal itu? Alat kelamin betina, misal alat kelamin betina pada bunga, betina pada bunga. Terus jawabannya
Nah, misal putih ya, putih. Terus benang sari. Mahkota. Nah, nanti Ibu kalau misalkan ini diklik panah ininya untuk jawaban benarnya ya. Nanti kalau misalkan ngekliknya 2, contoh 2 ya berarti nanti jawabannya yang benar 2. Kalau ini berarti udah. Waktunya bisa disetting. Nih satu jawaban benar. Nih waktunya di sini bisa diatur oleh Ibu. Coba diklik. Nah, kalau misalkan soalnya panjang, butuh waktu lama ya ambil waktu yang terlama. 15 menit. Poinnya juga bisa diatur sama kita. Misal satu nomor itu berapa poin, paling besar itu 20 poin. Ini 15. 20 poin biasanya. Nah, ya itu. Nanti kalau sudah coba paling bawah, Bu. Ini udah paling bawah. Nah, ya